Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Balik lagi nih di channel ini. Dan kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara merawat cendet setelah mabung. Kalau kemarin kan sudah cara merawat cendet yang sedang mabung. Dan kali ini saya akan memberikan tips dari pengalaman pribadi lagi nih sobat, yaitu tentang bagaimana caranya merawat cendet setelah mabung. Dan kebetulan saya ada bahannya yang setelah mabung. Ya walaupun masih agak miyik-miyik, tapi saya tetap cinta sama piaraan saya, yaitu cendet. Oke, kita simak aja ya, nggak usah terlalu lama-lama. Ini videonya. Nah, baik sobat. Dan ini yang seperti tadi saya bilang, bahannya yang setelah mabung ataupun habis mabung lah bisa dibilang. Dan kotorannya pun masih belum saya bersihkan. Ini kemarin sudah saya bersihkan 2 minggu yang lalu, dan sekarang baru saya buka dari full kerodongnya dan belum sempat saya bersihkan. Dan ini juga bulunya masih baru. Sebentar kita lihat. Bulunya pun masih baru. Masih baru. Tuh, lihat. Dan ini belum terkena jemur ataupun mandi sama sekali. Ini bener-bener baru saya keluarin dari full kerodongnya, dan bulunya pun masih sangat baru. Dan bagaimana sih bang cara merawatnya? Nah, dari pengalaman pribadi saya, kalau cendet yang setelah mabung ataupun baru tuntas mabung, yang dilakukan oleh saya ini adalah yaitu mandikan burung setiap hari. Karena apa? Setelah mabung ini, dia ini otomatis yang kita takutkan adalah si kutu-kutu burung yang masih menempel di bulu-bulunya bang. Makanya harus kita mandiin setiap hari. Dan juga saran saya kalau memandikan itu ya, kalau cendet yang setelah mabung, usahakan kalau bisa, ya saya pribadi sih memakai sampo yang untuk kutu burung. Ya bisa juga dengan sampo anak bayi lah yang tidak pedih di mata, itu juga bisa sih bang. Yang saya lakukan ini nanti saya akan memandikannya. Dan juga setahu saya dia ini waktu mabungnya ini saya kasih, karena memang dia ini susah rontoknya, jadi saya kasih dia ini ulet Hongkong, jadi mungkin agak sedikit birahinya agak naik. Jadi saya mandikan setiap hari untuk menurunkan birahinya tersebut bang, biar stabil, bukan menurunkan bang, menstabilkan birahi dan emosinya bang. Nah, dan yang kedua yang harus saya lakukan itu biasanya itu dari segi penjemuran bang ya. Dari segi penjemuran ini yang saya lakukan itu bertahap. Jangan kalau sudah selesai mabung kita jemur full sampai 3 jam, bahkan sampai 4 jam lebih. Karena memang cendet itu setahu saya sih kebanyakan yang suka panas bang ya. Karena memang dia ini predator, jadi kebanyakan cendet itu menyukai udara panas. Nah, jadi yang saya lakukan itu biasanya bertahap. Jemur misalkan hari pertama dia ini sudah selesai mabung, saya jemur 5 menit. Dan kemudian sudah 2 hari ataupun 3 hari, kita naikkan bang jadi 10 menit. Yang kemarin 5 menit kita naikkan 5 menit jadi 10 menit. Dan seterusnya sampai tahu yang pas untuk dia saat dia jemur. Nanti juga kita ketahuan lah bang kalau memang ini karakternya suka panas ataupun dingin. Kita mulai
dari segi penjemuran yang diawali dengan bertahap ini, dan kita pun pasti tahu karakternya suka jemur ataupun tidak. Dan yang ketiga yang saya lakukan itu dari segi pemberian extra foodingnya, Bang. Pemberian extra fooding itu begini, Bang. Kebetulan di sini ada jangkriknya. Dari segi extra fooding pun harus bertahap. Jangan langsung kita berikan 10 ataupun berapa ekor lah. Minimal kita mulai dari yang terendah dulu, Bang. Biar kita tahu ukuran extra fooding yang dia mau itu berapa setiap harinya, bahkan untuk hariannya. Kalau buat lomba kan beda lagi. Dan sekarang kan harus kita tahu untuk hariannya, yaitu kita mulai dari yang terendah. Nah, biasanya yang saya kasih ini adalah dari yang terendah itu 3, Bang. Dari 3 jangkrik ini saya mulai, itu 3 jangkrik ini yang udah saya patahkan kakinya. Kita berikan aja langsung, Bang, ya. Saya taruh di cepuk minumnya, biasanya saya taruh di sini. Biasanya sih yang saya lakukan ini, Bang, saya kasih extra fooding itu setelah buka kerodong saya kasih, karena ini memang baru ini ya, baru keluar dari kerodong, jadi tidak apa-apa sih saya berikan langsung walaupun dalam keadaan buka kerodong. Nanti saya akan lakukan, biasanya ini cendet ini yang saya lakukan mandi dulu baru jemur. Tapi ada juga sih cendet yang jemur dulu baru mandi, tergantung karakter burungnya, Bang. Makanya kita harus jeli memahami karakter si burung. Makanya setiap teman ada yang bilang, "Bang, gimana sih cara cendet biar gacor?" Ya kalau buat harian, kalau memang untuk menggacorkannya ya kita jor aja extra foodingnya kalau memang buat harian. Beda dengan lomba. Kalau buat lomba memang harus ada takaran yang khusus. Tidak untuk harian. Kalau harian, kalau supaya gacor ya kita kasih aja extra fooding yang banyak. Ya minimal pagi 5 ataupun pagi 7, sore 7. Kalau seandainya pagi 5, sore juga 5. Kalau buat lomba kan memang kita harus takar dengan ukuran si cendet biar birahi dan emosi di rumah itu stabil. Apalagi di rumah kan saya punya cendet 3. Jadi harus kita ukur dengan takaran yang khusus si burung ini, Bang. Makanya kita harus pahami seperti yang saya bilang tadi, karakter si burungnya, karena beda burung beda karakter. Sama halnya juga di lovebird ataupun di kacer ataupun di murai, kita itu harus memahami karakter burung kita. Jadi kita ini yang mengikuti kemauan dia, bukan dia yang harus mengikuti kemauan kita, Bang. Oke, mungkin itu aja tips dari saya tentang bagaimana cara merawat cendet setelah mabung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.